وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار بنهجه إلى يوم القيامة. Jemaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mubarak. Semoga Allah senantiasa mencatat setiap amal soleh kita di sisinya dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, dan tentunya kita terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan termasuk hamba-hambanya yang istiqamah melakukan semua perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-jihad ya. Malam hari ini tema kita fi arkani al-jihad, rukun-rukun jihad atau apa saja di waktu kita berjihad yang harus dilakukan ya. Saat proses jihad itu apa saja yang harus kita lakukan? Seperti halnya solat ya. Solat itu ada juga rukun solat. Rukun solat ini apabila jenengan tidak melakukannya maka solatnya batal. Solatnya batal jika salah satu rukun solat tersebut ditinggalkan baik disengaja ataupun lupa. Gitu ya. Kalau rukun, sebagaimana juga jihad ini, jika rukun-rukun jihad ini di saat kita melakukannya tidak dilakukan satu pun misalnya ya, salah satunya kita tinggalkan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, jihadnya nanti bisa cuma-cuma sia-sia. Malah justru kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting siapa saja ya seorang muslim harus mengetahui apa saja rukun di waktu kita saat berjihad. Yang pertama, an-niyatu as-salihah, niat yang baik. Jadi niat yang baik ini harus disertakan di dalam hati seseorang yang berjihad itu. Idzil a'malu binniyat, karena setiap amalan ibadah ya termasuk di dalamnya jihad itu harus didasari dengan niat, disertai dengan niat. Semua amalan ibadah, mau kerja harus disertai dengan niat ya, mau makan sertai dengan niat, mau tidur ya, semua aktivitas kita, perbuatan kita harus disertai dengan niat. Karena kalau jenengan tidak menyertainya dengan niat bisa saja tidak bernilai pahala. Seperti halnya makan jenengan ya, jenengan makan tidak disertai niat, entah makan supaya semangat ngajinya, semangat ibadahnya, semangat cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, semangat beribadah dan seterusnya, niatan-niatan yang baik itu ya, tidak disertai bisa saja tidak mendapatkan pahala. Makanya sekalipun itu jihad harus disertai dengan niat. Wa niyatu fil jihad, dan niat ya, niat di saat kita berjihad itu apa? Ayakunal ghoradu minhu, hendaknya tujuan daripada jihad i'la'ah kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah atau meninggikan agama Allah, la ghair, bukan yang lainnya. Jadi satu saja tujuannya di saat seseorang itu berjihad, untuk meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, dan juga diriwayatkan oleh Tirmizi, faqad su'ila Rasulullah 'anir rajul yuqatilu hamiyatan. Ini ya, faqad su'ila, maka sungguh ditanya Rasulullah 'anir rajul, dari seseorang lelaki atau tentang seseorang, yuqatilu hamiyatan, di mana dia itu berperang tujuannya hamiyah, supaya dikatakan suja ya. Jadi Rasulullah ditanya tentang seseorang yang berperang karena supaya dikatakan pemberani dia. Wa yuqatilu riya'an, dan juga berperang karena dipuji, ingin dipuji oleh orang lain. Fa ayyudzalika fi sabilillah, maka siapakah di antara mereka itu yang ada di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab,
man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah, maka dialah yang ada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Ini harga mati sudah, Pak ya. Jadi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, di waktu berjihad ataupun dakwah ataupun yang lainnya ya, tujuannya tidak lain hanya untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu agama Allah. Ini yang pertama, ya, rukun berjihad. Yang kedua, ayyakuna wara'a imamin muslimin. Hendaknya seseorang berada di bawah kepemimpinan seorang muslim. Harus ada imamnya, harus ada panglimanya, harus ada komandannya, harus ada pemimpinnya. Ya, kalau misalnya ya pokoknya jihad gitu ya, tidak ada pemimpinnya, tidak satu komando, itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Harus ada satu komando, harus ada pemimpin, harus ada komandonya, harus ada komandannya itu ya. Wa tahta rayatihi, dan di bawah benderanya, wa bi'idnihi, dan dengan seizinnya. Ya, harus sesuai dengan instruksi komandannya, panglimanya itu, pemimpinnya. Sebagaimana juga la yajuzu lil muslimin, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, wa in qalla adaduhum, meskipun jumlah mereka itu sedikit, minoritas ya, ayyaisu biduni imam, mereka hidup tanpa pemimpin, enggak boleh. Jadi di dalam Islam itu, Pak, termasuk di antara rukun yang wajib dilakukan setiap muslim, harus berjuang ya, harus berjuang di belakang imam, di belakang pemimpin, atau di bawah naungan mereka atau bendera mereka, atau dengan izin ya, izin mereka. Dan tidak boleh mereka bergerak tanpa izin atau tanpa imam, tanpa pemimpin, tidak boleh. La yajuzu lahum, maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim ayuqatilu bi ghairi imamin, berperang tanpa pemimpin ya, tanpa komandan, panglima, tidak boleh. Harus ada panglimanya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 59 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, hendaknya kalian taat kepada Allah, wa atiur rasul, dan taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan ini ulil amri ini yang dimaksud dengan imam. Ya, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang mempunyai otoritas di antara kalian, atau dijadikan pemimpin, dijadikan komandan, panglima, atau diberikan amanah untuk mengurus semua urusan-urusan kita. Nah, jadi dialah seorang imam bagi seorang mukmin. Ini yang kedua ini. Jangankan itu ya, Pak ya. Pada saat jenengan melakukan safar, perjalanan di luar kota, maka apabila idza kana salasah, 3 orang sedang melakukan perjalanan di luar kota, maka fal yu'ammir ahdahum, maka jadikanlah satu di antara ketiganya ini sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai penanggung jawab perjalanan. Enggak boleh ketiga-tiganya jalan gitu. Maka seorang pemimpin ini, seorang panglima atau PJ yang ditunjuk ini ya harus ditaati, ati Allah, sama seperti taatnya kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam kitab ini, Pak, wa bina'an ala hadza, dan berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya wajib bagi komunitas ya, komunitas apapun dari kalangan umat Islam yang hendak melakukan jihad dengan berperang di jalan Allah untuk membebaskan atau supaya selamat dari genggaman musuh mereka, orang-orang kafir, membaiat. Harus baiat ya, yang pertama kali mereka lakukan harus baiat ya, harus baiat itu, Pak, berjanji setia
Ya, berjanji rojulan ya, membaiat satu orang lelaki di antara majmu'ah komunitas ini yang tentunya memenuhi kriteria seorang imam. Kalau dalam Al-Qur'an itu beberapa di antara syarat syurutul imamah yang menjadi pemimpin, 2 disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Ya, sesungguhnya orang yang hendaknya kamu jadikan seorang imam, pemimpin itu 2. Al-amin, al-qawi yang kuat, al-amin dan amanah. Nah, ini disebutkan dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah milik Ibnu Taimiyah. Ya, politik syar'i di karangan Ibnu Taimiyah. Jadi 2 saja. Tetapi 2 ini Pak, al-qawiyul amin yang kuat dan amanah, kuat secara finansialnya, kuat secara fisiknya, kuat secara keilmuannya, ya. Tapi golek wong sing kuat koyo ngono ya angel. Kadang ono wong kuat secara keilmuan, namun ya secara finansialnya lemah dia. Ya, ada orang yang kuat, lengkap keilmuannya bagus, pengalamannya bagus, finansialnya pun juga kuat, fisiknya kuat. Ya, makanya nggak boleh di dalam Islam itu orang yang fisiknya ya ada kekurangan secara fisik itu tidak boleh di dalam Islam. Ya, di dalam Islam itu tidak boleh. Makanya betul-betul seorang imam itu harus yang sempurna fisiknya, panca inderanya dan seterusnya. Ada yang qawi ya, kuat, tetapi dia tidak amanah. Ada juga yang amanah tapi juga kuat. Iya kan? Amanah dia, Masya Allah, sholat 5 waktunya, hampir selalu berada di belakang imam, tepat waktu. Setiap dikasih amanah tidak pernah ia tinggalkan, ia laksanakan sesuai dengan instruksi, semuanya dilakukan. Namun dia gak pinter, terlalu lugu, disuruh menjabat, ternyata politik seperti ini ya, bingung deh. Baru menjabat wis ono anu gitu ya. Aduh, iki apa ini kok amplop iki? Ya. Ada, makanya di masa Rasulullah itu Pak, ada sahabat Hudzaifah, Abu Dzar ya Abu Dzar. Ya, Abu Dzar ini innaka dhaif katanya ya. Ya Abu Dzar innaka dhaif. Dia minta supaya dijadikan salah seorang pemimpin atau gubernur di salah satu negara Islam kepada Rasulullah secara khusus. Maka dijawab, ya Abu Dzar innaka dhaif. Kamu itu lemah. Ya, kamu itu lemah secara politik, kepemimpinan dan seterusnya, itu lemah. Wa innaha khizyun wa nadamah ya. Sementara kepemimpinan ini kehinaan dan penyesalan kelak di hari kiamat bagi seseorang yang tidak amanah. Oh, ngeri Pak. Khizyun wa nadamah. Makanya gak dikasih sama Rasulullah meskipun sahabat ini amanah. Tapi karena melihat keimamahnya ini tidak memiliki, makanya di sini Pak, sebelum ya komunitas muslim ingin berjihad, berperang di jalan Allah, maka yang pertama kali mereka lakukan baiat, ya, membaiat seseorang di antara mereka yang sudah memenuhi kriteria seorang imam, keilmuannya, ketakwaannya, ya, kapasitas pemimpinnya, dia memiliki dia. Summa tunadzim sufufaha. Kemudian setelah membaiat satu orang laki di antara mereka, barulah menyusun, ya, tunadzim sufufaha, menyusun soft-softnya, merapikan barisan-barisannya, ya, dan mengumpulkan semua aspirasinya. Ayo, pendapat kalian apa saja? Wa tujahid bi alsinatiha, dan berjihad dengan lisan, harta dan tangannya. Ya, hatta yaktubullahu lahu an-nasr, sehingga Allah menuliskan untuk mereka kemenangan. Ya, menuliskan seperti halnya misalnya di Palestina Pak ya. Baru-baru ini kan pimpinan Hamas siapa? Ismail Haniyah itu kan meninggal itu. Jadi harus ada yang menggantikan.
Ya, harus menggantikan. Yang menggantikan itu target berikutnya Yahudi. Ya, jadi mereka sudah siap-siap. Ya, seperti itulah yang dibaiat ini ya. Harus ada imam, harus ada pemimpinnya, komandannya, panglimanya. Kayak di peperangan apa ya, di masa Rasulullah itu hampir 3 ya. Di saat peperangan melawan Musailamah kalau nggak salah ya, atau melawan siapa. Jadi panglima yang pertama ya meninggal ya. Yang kedua meninggal, digantikan berikutnya, digantikan. Yang pada akhirnya menggantikan panglima tersebut sudah 3 yang tumbang itu. Panglimanya tumbang, akhirnya digantikan oleh Khalid bin Walid. Sehingga Khalid bin Walid mampu membalik kemenangan yang awalnya berada di musuh menjadi kemenangan bagi umat Islam. Sehingga saat itu mengatakan begini Pak, sebagian sahabat, pokoknya Lek Khalid yang menjadikan komandan perang gak kira kalah. Nah, ini hati-hati ini. Ya, kalau peperangan dipimpin oleh Khalid maka tidak pernah kalah. Ya, gak pernah kalah. Nah, ini kan bisa musyrik ini. Makanya di masa kepemimpinan Umar, Khalid bin Walid dicopot ya. Maksudnya tidak seterusnya menjadi seorang komandan perang. Ya, dilepas saat itu supaya tidak ada asumsi kalau Khalid yang menang, karena itu berbahaya akidah mereka. Kita harus menumbuhkan leader ya, kita harus menumbuhkan imam-imam yang baru ya, regenerasi yang baru. Ini yang kedua Pak ya. Jadi selain kita harus niat untuk meninggikan kalimat Allah, yaitu agama Allah, dan yang kedua kita berjuangnya itu ya di belakang imam, di belakang komandan, panglima, presiden begitu ya. Dan di bawah bendera mereka dan seizin mereka. Meskipun minoritas ya, jumlahnya minoritas harus ada. Ya, dibaiat satu di antara mereka, lalu kemudian meluruskan soft-softnya dan mengumpulkan semua aspirasinya dan berjihad dengan lisan, dengan harta dan dengan tangan. Kalau kita nggak bisa berjihad dengan tangan kita, mungkin bisa saja ya dengan tulisan-tulisan kita, dengan harta kita sedekah kepada mereka dan lisan kita. Nah, bisa. Sekarang sudah banyak konten-konten ya. Nah, kemarin sempat viral tuh yang bela sungkawa ya atas kematian pimpinan Hamas itu. Nah, akhirnya kan semua konten yang menjelaskan hal tersebut dihapus semuanya itu di Instagram itu ya. Nah, sementara Turki karena banyak yang dihapus ya, konten yang menjelaskan tentang bela sungkawa terhadap Ismail Haniah ini banyak dihapus, langsung diblokir Instagram di Turki ya. Kalau di Indonesia nggak ngefek kayak ya. Baik, itu yang kedua Pak. Yang ketiga, i'dadul uddah. Ya, mempersiapkan ini. Ya, mempersiapkan perang atau mempersiapkan kesiapan kita ya. Perlengkapannya, kekuatannya, wa ihdaru ma yalzamul jihad, dan menghadirkan apa saja yang wajib digunakan di waktu berjihad, min silah yang berupa senjata, wa itadin dan perlengkapan, wa rijalin dan prajurit-prajurit, pasukan-pasukan ini. Fi hududil imkan, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Ini tugas negara ini. Ya, ini tugas negara, tugas pemimpin ini. Kalau di Indonesia ya presiden. Ya, tugas presiden i'dadul uddah ini ya, mempersiapkan persiapan-persiapan yang wajib saat berjihad seperti senjata, ya, persiapan yang lainnya. Makanya di beberapa negara untuk merealisasikan hal ini ada wajib militer di kalangan mereka, ada pabrik senjata. Kalau Indonesia sepertinya untuk senjata ini beli ya Pak ya. Ada yang memang negara itu fokusnya bagaimana supaya terjadi peperangan, supaya laku senjatanya itu. Iya,
supaya laku ya. Kayak Amerika, mereka jualan senjata itu. Iya. Dan ternyata betul Pak, saat saya pergi ke mana ya, di Samarinda itu, Kalimantan Barat itu ya, Kalimantan Timur, batu bara di saat peperangan Ukraina dengan Rusia itu, melambung tinggi harganya Pak, 10 kali lipat itu. Seneng orang-orang batu bara itu. Naik harganya batu bara itu karena mereka bahan bakarnya menggunakan batu bara. Dan yang beli bukan orang Indonesia, orang-orang luar negeri kan. Mahal itu. Mahal. Ya sebagian diuntungkan, sebagian lainnya dirugikan gitu. Ya kalau kita umat Islam ya harus ini mempersiapkan, jangan sampai ada kan ada itu beberapa, entah benar atau tidak ya, Indonesia ini cuma 3 bulan katanya amunisinya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab ya. Namun dalam Islam harus dipersiapkan itu ya. Ma'abad diri kamilil istita'ah dengan mengerahkan semua kemampuannya dalam mempersiapkan hal ini. Wastifragul juhdi, dan kerja keras dalam hal tersebut. Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, hendaknya kalian semuanya umat Islam mempersiapkan untuk mereka musuh-musuh orang kafir itu ya, minal yahud wan nasara, mastata'tum, semampu kalian. Ya, dulu kan sudah pernah kami sampaikan ya, ada seseorang bertanya kepada salah seorang syekh yang sudah sangat tua secara fisik dan umurnya, apa yang dimaksud dengan semampunya ini. Malah dia langsung pergi ke lapangan, berputar ya, memutari lapangan sebanyak mungkin gitu, gak terhitung sampai dia pingsan. Loh, saya tanya semampunya kok malah dijawab lari-lari di lapangan sampai pingsan gitu ya. Setelah sadar, apa Syekh yang dimaksud dengan semampunya ini? Semampunya itu yaitu, saya ini kan tua, termasuk orang yang tidak wajib berjihad, tetapi meskipun tidak wajib, tetapi semampu kita harus memberikan kontribusi. Ya kayak barusan muter sampai pingsan itu, itulah yang semampunya itu. Jangan sedikit-sedikit semampunya. Awakmu lah apa? Wis aku jihad pakai harta ya 50.000, itu semampu saya katanya. Enak. Ini ya, jadi mempersiapkan. Ini rukun. Yang keempat ya, ridhol abawain. Ridho, izin kedua orang tua, bapak ibu harus izin. Ya, jadi ridho kedua orang tua kita dan izin keduanya. Liman kana lahu abawan, bagi seseorang yang punya kedua orang tua masih. Au ahaduhuma, atau salah satunya. Jadi salah satu atau keduanya masih hidup, maka kita harus minta ridho dan minta izinnya, minta restunya. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah kepada seseorang yang izin kepada Rasul untuk berjihad. Ya Rasul, izinkanlah saya ikut serta berjihad denganmu. Rasulullah menjawab, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata Rasulullah. Qala na'am. Ya, seorang sahabat ini pun menjawab, iya ya Rasul. Qala, dan Rasulullah berkata, fa fihima fajahid, maka berjihadlah untuk keduanya. Ya. Jadi kalau misalnya kedua orang tuanya masih hidup, udah kita jihadnya untuk kedua orang tua itu. Wes gak usah ikut berjihad dengan saya. Cukup kamu berjihad birrul walidain saja. Ya, illa idza dahamal adu al-qaryah, kecuali apabila musuh tiba-tiba menyerang suatu kota. Tidak ada angin, enggak ada apa, tiba-tiba mereka menyerbu begitu ya. Au ayyanal imamur rajul, atau seseorang ditunjuk khusus oleh presiden. Awakmu pergi ke sana, jihad. Udah, fa innahu yasqutu idnul abawain, maka dalam hal ini tidak diperlukan izin kedua orang tua. Dua catatan, musuh tiba-tiba langsung menyerbu, dan yang kedua ditunjuk oleh presiden atau yang punya otoritas di situ. Enggak perlu izin kepada keduanya. Tetapi kalau misalnya tidak ada musuh yang tiba-tiba dan tidak ada ketentuan dari pemimpinnya,
maka jihad kita birrul walidain. Jangan sampai jihad kedua orang tuanya diabaikan di rumahnya begitu saja. Nah, itu enggak boleh. Jihadnya seperti siapa, Pak? Seperti yang di Yaman itu, Uwais ya. Seperti Uwais Al-Qarni, jihadnya birrul walidain. Yang kelima ya, rukun jihad taatul imam, taat kepada pemimpin. Faman qatala wa huwa asinil imam, barang siapa berperang sementara dia membangkang kepada imam, wa mata, dan meninggal dalam kondisi bermaksiat kepada imamnya, mata maitatan jahiliyah, maka dia meninggal seperti orang-orang jahili ya, seperti orang-orang jahiliyah. Karena sabda Rasulullah, man kariha min amirihi, seseorang yang benci kepada pemimpinnya, komandannya, panglimanya, sayan, sedikit saja, falyasbir alaih, maka sabarlah. Dia membenci imamnya karena hal yang sepele, sedikit saja, sayan, maka sabar. Fa innahu laisa ahadun minan nas, tidak ada satupun seseorang yang keluar dari sultan ya, dari komandannya, panglimanya, pemimpinnya, shibron, sejengkal saja, famata alaihi, lalu kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan membencinya ya, keluar sejengkal, illa mata maitatan jahiliyah, kecuali dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Ya, artinya kita harus taat kepada seorang pemimpin ya, meskipun kita membencinya ya, sayan ya, sesuatu yang amat sangat sedikit, sabar kita. Karena tidak boleh kita maksiat membangkangnya, kecuali apabila yang diinstruksikan itu bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Ya, la ta'ata, tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5, Pak ya. Ada 5 rukun jihad. Artinya di saat kita berjihad ada 5 hal yang perlu kita lakukan saat prosesi itu. Yang pertama, niat yang baik. Ya, niatnya cuma satu, untuk supaya agama ini menang, untuk supaya agama ini tinggi gitu ya, kalimat Allah tinggi. Dan yang kedua, harus ada pemimpinnya. Ya, harus ada pemimpinnya, komandannya, panglimanya. Ya, kalau enggak ada harus dibaiat, satu di antara komunitas kita itu dibaiat. Yang ketiga, i'dadul uddah ya. Al-iddah, mempersiapkan persiapan-persiapan yang wajib digunakan ya. Apa saja yang diperlukan di waktu jihad itu dipersiapkan. Ridho atau restu kedua orang tua, namun ya izin keduanya. Kalau keduanya mengizinkan, bismillah. Jika tidak mengizinkan, itulah jihad kita. Ya, jihad kepada kedua orang tua, birrul walidain. Kecuali apabila musuh tiba-tiba langsung menyerbu atau imam menunjuk kita untuk berangkat ya. Dan yang kelima, taatul imam, taat kepada seorang komandan atau panglima, harus taat kita. Dan juga labud dari mujahid inda khadil ma'rakah min tawaffuril ahwal al-atiyah ya. Jadi wajib bagi orang yang berjihad di jalan Allah di saat peperangan itu menyempurnakan poin-poin berikut. Jadi di waktu mereka berperang, ya, sudah berperang ini melawan dengan musuh-musuh Islam, sudah berperang, maka beberapa hal yang perlu dia lakukan. Yang pertama, ats-tsabat, harus kokoh, tetap, tidak boleh kabur. Ya, wal istimatatu halaz zahfi ya. Wal istimatah, dan mengharapkan kesyahidan di saat peperangan itu. Ya, jadi yang pertama kokoh ya, tetap berdiri tegak di dalam shaf dan mengharapkan kematian syahid ya di saat peperangan. Karena Allah mengharamkan kabur atau lari di depan musuh di waktu peperangan, itu enggak boleh. Dosa besar, Pak. Minal kabair, termasuk di antara dosa besar seseorang lari di waktu peperangan, enggak boleh. Allah dalam surat Al-Anfal ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu orang-orang kafir ya, zahfan itu di dalam peperangan, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan lari. Harus sahabat kita.
Ya, ini harus sahabat ya. Tetapi di dalam ayat ini Pak ya, di dalam ayat ini idza kana adadul kufar la yazidu ala dha'fai adadil muslimin. Apabila jumlah orang-orang kafir tidak lebih 2 kali lipatnya jumlah umat Islam. Ya kalau misalnya jumlah mereka itu 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada jumlah umat Islam, maka diperbolehkannya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang terkait dengan fima yalzamu li khadil ma'rukah, apa saja yang wajib di waktu kita sedang berperang ini. Yang kan barusan itu rukun ya, dan ini saat berperang ini. Baik, itu saja, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang masih tetap jihad ini. Ya, wa iyyakum. Oke, monggo. Jika pemimpin ini tidak amanah dengan apa yang ditentukan oleh suatu perusahaan atau kayak yang perkumpulan itu, dia nggak amanah, tapi dia itu menggunakan amanah itu dengan semena-menanya, kayak menyuruh bawahannya dan semena-mena, terus bukan dari bukan dari tempat yang dia lakukan itu. Terus yang kedua, bagaimana ketika seorang anak tidak taat pada birrul walidain itu, dia itu lebih taat pada istrinya daripada pada orang tuanya. Oke. Jadi yang pertama jelas ya, barusan beberapa hadis yang kami sampaikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh misalnya pimpinannya ya, pimpinan di salah satu kantor menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan, enggak boleh, ditolak aja. Ya, ditolak. Ustaz, kalau misalnya kita nolak itu bakalan dipenjara. Kalau kita nolak itu nanti bisa diancam dan seterusnya. Bagaimana itu? Itu berarti masuk dalam kategori al-ikrah ya, al-mukrah. Mukrah itu diintimidasi. Dan Islam menyatakan bahwasanya ya rufi al-qalam an salas ya. Allah tidak mencatat amalan seseorang 3. Yang pertama idza anak kecil sampai dia dewasa, sampai yahtalim ya. Terus al-majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar. Kemudian juga juga al-mukrah ya. Mukrah ini orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa ini juga termasuk yang tidak dicatat sama Allah jika memang itu diintimidasi, dipaksa ya. Tetapi tetap seperti Ammar bin Yasir kan. Jadi Ammar bin Yasir pada saat dipertontonkan kedua orang tuanya disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, pada saat itu sampai ibunya Sumayyah itu ditusuk dengan besi panas sampai syahid. Awalu syahidatin fil Islam, yang pertama kali meninggal syahid dalam Islam itu Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir. Lalu kemudian disusul oleh ayahnya. Ya. Ayahnya ini Yasir ini. Jadi disusul ayahnya syahid. Tidak tahan Pak melihat keduanya itu disiksa, melihat keduanya itu diintimidasi ya. Tuh wah dita'dzib gitu ya. Melihat hal tersebut akhirnya Ammar pun mengucapkan kalimat kufur, kata-kata kekafiran, namun hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap beriman kepada Allah ya, meskipun ucapannya yang saat itu kufur gitu ya, menyatakan berhala yang mereka sembah itu adalah ilah, Tuhan. Turunlah ayat itu. Tetapi juga Pak, sama dengan seperti ini al-intihar ya. Al-intihar itu bunuh diri gak boleh dalam Islam, itu gak boleh seseorang membunuh diri. Tetapi saudara-saudara kita di Palestina
mereka sebagian ada yang melakukan bunuh diri ini. Ya, seperti Al-Fatayat dulu pernah terjadi ya, saat peperangan sebelum-sebelumnya itu. Jadi seorang wanita muslimah mutadayyinah ya di Palestina itu lebih baik bunuh diri, mati daripada harus diperkosa oleh mereka. Untuk mempertahankan kehormatannya ya, afifah gitu ya, kesuciannya itu lebih baik mati daripada harus menyerahkannya kepada mereka di nauzubillah. Ya, dalam hal ini enggak masalah. Ya, jadi ada dua ya. Kalau kita dihadapkan dengan dua hal tersebut, ada dua. Ya, ada dua. Boleh kita ambil rukhsahnya, keringanannya, dan boleh juga kita ambil azimahnya. Ya, azimahnya itu Pak, kalau dikasih pilihan, kamu kalau enggak melakukan saya bunuh. Kalau kamu melakukan saya kasih keringanan. Boleh, kedua-duanya boleh dilakukan. Ya, boleh dibunuh, maka jenengan mengambil azimah. Boleh ngambil rukhsahnya, keringanannya itu, melakukannya namun hatinya tetap ingkar seperti Ammar itu. Itu yang pertama ya. Lalu bagaimana terkait dengan mana lebih taat kepada ibu dan istri ya. Ya, ini memang fenomena di kalangan masyarakat kita ya, bagaimana kita menyikapi keduanya itu ya. Kita harus seimbang. Tetapi ulama sepakat kalau masalah nafkah ya, kalau masalah nafkah maka yang menjadi prioritas utama itu adalah istri. Nafkah ya, kalau nafkah. Kalau masalah nafkah itu yang prioritas, karena istri ini sedikit pun enggak akan mendapatkan bagian dari kedua orang tuanya, karena tanggung jawab sepenuhnya suami. Ya, apalagi kalau ibu dan bapak masih hidup ya, kedua-duanya suaminya bertanggung jawab pada ibunya. Nah, tetapi kalau misalnya salah satunya yang sudah tinggal salah satunya, mereka sudah tidak, maka kalau masalah nafkah itu tetap yang diprioritaskan utama itu adalah istrinya. Nggih, ngoten, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari ini, ibu-ibu. Monggo Pak, masih ada waktu. Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penjelasan Pak Ustadz tadi soal jihad tadi ada pemimpin harus taat kepada pemimpin, syarat dan rukunnya itu. Berarti jihad itu tidak boleh dilakukan secara mandiri. Ya. Dia harus berkelompok. Tidak boleh mandiri. Gimana kalau yang mandiri? Apakah tidak diperbolehkan atau kita itu tidak perlu berjihad kalau nggak ada temannya, nggak ada pemimpinnya, nggak ada kelompok yang bisa dibentuk. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang mengatakan jihad. Di zaman-zaman sekarang pada umumnya kan jihadnya biasanya kan dengan harta, kebanyakan kan dengan harta, tapi juga tenaga. Ada orang yang melakukan ini, dua orang berbeda, tetapi mereka tidak sholat. Dia mau berjihad dengan hartanya, tapi tidak sholat. Tapi ada yang sholat, paling minta ampun. Jadi dia juga nggak mau jihad segala-gala, tenaga juga enggak, apalagi harta. Nah, yang begini gimana? Ya. Yang dengan dua model karakter manusia seperti ini, gimana Pak Ustaz? Yang benar yang mana ini? Apakah yang tidak sholat ini itu lagi jihad dengan hartanya juga tenaganya. Tapi ada yang sholat ini malah itu paling minta. Dengan tenaga, jangan dengan harta. Tenaganya dia juga nggak mau. Ada di zaman-zaman sekarang seperti itu ada. Di sekitar kita banyak. Jihad-jihad aja. Palingnya semua. Karena masa yang begini, fenomena seperti ini, pendekatannya bagaimana? Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan mandiri ya. Kalau mandiri itu namanya dakwah fardiyah. Yang dimaksud jihad harus ada pemimpinnya, ini jihad yang dua tujuannya, ihdal husnayain, menang atau mati syahid. Jadi yang jihad menang, mati syahid, menang mendapatkan kemenangan melawan musuh atau mati syahid, itu syaratnya harus ada imam. Ya, harus ada komandan, panglima, pemimpinnya. Tetapi kalau dakwah fardiyah individu boleh-boleh saja, tapi itu masuk dakwah fardiyah. Makanya ada dakwah individu, dari pintu ke pintu, itu dakwah itu ya. Meskipun masuk bagian daripada jihad ya, masuk dari anwa macam-macam jihad ya, kan sebelumnya sudah dibahas tuh. Baik. Lalu yang kedua terkait dengan ada orang yang jihad namun gak sholat, ada orang yang sholat namun tidak berjihad ya. Ada orang yang sholat tapi gak jihad dengan harta gitu ya. Jadi yang paling afdal itu jihad itu ya, wajahidu ba'amwalikum wa anfusikum. Dua ini yang paling afdal. Wajahidu, dan hendaknya kalian semuanya berjihad bi'amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawa. Ini afdalul jihad ini. Yang paling utama jihad ya. Yang paling utama dengan harta dan dengan nyawa ya. Dan juga ya kalau misalnya tidak bisa kedua-duanya, maka dengan harta atau dengan nyawa begitu ya. Nah, kan di masa Rasulullah itu kan ada seseorang yang saat itu datang kepada Rasulullah di peperangan, di salah satu peperangan itu ya, di peperangan Mu'tah, apa itu ya, yang sangat berat sekali peperangannya karena jaraknya sangat jauh sekali, dan di saat itu ekstrim ya, panasnya ekstrim, sementara sahabat-sahabat sedang tidak cukup banyak bekalnya. Datang seseorang kepada Rasulullah untuk ditangguhkan operasional perangnya. Karena Rasulullah saat itu gak punya gitu ya. Ada satu orang sahabat yang menanggung dia, mempersiapkan dia untuk berjihad dan seterusnya. Jadi di masa sahabat pun juga tidak semuanya bisa berjihad dengan amwal. Ada sebagian yang berjihad dengan anfus, tidak dengan harta. Ada yang kedua-duanya itu mereka lakukan. Itu yang paling utama. Lalu bagaimana? Yang jelas Pak, saat seseorang tidak menunaikan ibadah sholat, bainar rajuli wal kufr tarkus sholat. Di antara seseorang dengan kekafiran itu meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat. Jadi orang yang tidak sholat dengan sengaja, maka dia kafir dalam Islam. Dan Rasulullah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kita dengan mereka yaitu sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia kafir. Makanya wabihada, dan karenanya istadallat ta'ifatun min ahlil ilm, sebagian ulama berpendapat di antaranya Imam Ahmad, ala kufru tarikis sholah takasulan. Ya, bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, maka dia kafir. Kecuali jumhur ya tidak mengkafirkannya. Dan kalau tidak kafir berarti dia syahid saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini amma ala ra'yil jumhur wa innahu yu'tabar asiyan bi tarkihi lis-shalah. Dia dianggap bermaksiat karena meninggalkan salatnya, dan dia dihisab di hadapan Allah, dan lam yaghfirullahu lahu, Allah tidak mengampuninya. Kan orang yang syahid itu kan mereka masuk tanpa azab gitu ya. Jadi mereka syahid fid dunya wal akhirah, tinggal masuk saja ke surga. Tetapi bagi orang yang tidak meninggalkan sholatnya, meskipun mati di dalam peperangan, tetap dia dihisab sama Allah. Ya, tetap dihisab sama Allah Subhanahu wa taala karena dia bermaksiat katanya. Meskipun dapat syahid ya, tetapi dihisab tetap bagi orang yang meninggalkan sholat. Kasusnya Pak Hasan ini kan apa ya, sholat tapi angel infaknya. Sementara ono sih nggak sholat tapi semangat ya. Itu tidak ideal kedua-duanya itu ya. Ya, kedua-duanya tidak ideal. Idealnya itu ya sholat itu ya melakukan sholat
akan semakin mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Namun orang yang tidak sholat itu angel biasanya. Ya, jadi sulit ya, karena maksiat yang kita lakukan umumnya mencegah kita untuk melakukan kebaikannya. Semakin banyak maksiat, semakin banyak, semakin malas ibadahnya. Logikanya begitu. Ya, tetapi kalau orang semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka dia semakin senang melakukan kebaikan. Tapi yang dikatakan oleh Pak Hasan ini rumit ini ya. Nggih. Mungkin itu insyaallah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.